Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kofifa Aisyah dari kelas BD3 Farmasi 2018 Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan menjelaskan tentang titrasi, oksidasi, dan reduksi. Silakan menikmati. Reaksi redoks adalah reaksi yang terjadi akibat perubahan bilangan oksidasi. Reaksi redoks mencakup reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan elektron. Titik ekuivalen pada titrasi redoks tercapai saat jumlah ekuivalen dari oksidator telah setara dengan jumlah ekuivalen dari reduktor. Beberapa contoh dari titrasi redoks yaitu titrasi permagnometri dan titrasi iodo dan iodimetri. Titrasi iodometri menggunakan larutan iodim atau I2 yang merupakan suatu oksidator sebagai larutan standar. Prinsip titrasi reduksi oksidasi adalah proses perpindahan elektron dari suatu oksidator ke reduktor. Reaksi reduksi adalah reaksi penangkapan elektron atau reaksi terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasi adalah pelepasan elektron atau reaksi terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Jadi, reaksi redoks adalah reaksi penerimaan elektron dan pelepasan elektron atau reaksi penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. Titrasi reduksi atau redoks adalah suatu penetapan kadar reduktor atau oksidator berdasarkan atas reaksi oksidasi dan reduksi antara analit dengan fitran, di mana reduktor akan teroksidasi dan oksidator akan tereduksi. Analit yang mengandung spesies reduktor dititrasi dengan titran yang berupa larutan standar dari oksidator atau sebaliknya. Titrasi redoks berdasarkan pada perpindahan elektron antara titran dan analit. Dalam titrasi redoks ini biasanya digunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Namun, pada pula ada yang menggunakan indikator yang dapat berubah warna dengan adanya kelebihan titran yang digunakan. Macam-macam titrasi redoks. Yang pertama ada permanganometri, merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat atau KMnO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Reaksi yang paling umum ditemukan dalam laboratorium yaitu adalah reaksi yang terjadi dalam larutan-larutan yang bersifat asam, di mana 0,1 N atau lebih besar, dengan reaksi MnO4 min tambah 8 H tambah 5 E Mn2 tambah 4 H2O dengan E0 sama dengan 1,51 F. Yang kedua ada titrasi iodin, di mana titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi langsung atau iodimetri dan titrasi tidak langsung atau iodometri. Titrasi langsung merupakan metode titrasi redoks yang melibatkan iodin yang bereaksi secara langsung. Sedangkan titrasi tak langsung atau iodometri merupakan titrasi tidak langsung dan digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih besar daripada sistem iodium, iodia, atau senyawa-senyawa yang bersifat oksidator. Yang ketiga ada titrasi bromo atau bromatometri dan bromometri. Bromatometri merupakan salah satu metode penetapan kadar suatu zat dengan prinsip reaksi reduksi oksidasi. Oksidasi adalah suatu proses yang mengakibatkan hilangnya satu elektron atau lebih dalam zat berupa atom, ion, atau molekul. Bila suatu unsur dioksidasi, keadaan oksidasinya berubah ke harga yang lebih positif. Suatu zat pengoksidasi adalah zat yang memperoleh elektron, dan dalam proses itu, zat tersebut direduksi.
Dalam suasana asam, ion bromat mampu mengoksidasi iodida menjadi iod. Sementara dirinya direduksi menjadi brimida. Dengan reaksi BrO3- tambah 6H tambah 6I menghasilkan Br- tambah 3I2 tambah 3H2O. Yang keempat, ada titrasi serimetri, di mana larutan cerium sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat pengoksidasi yang kuat dan lebih stabil daripada larutan kalium permanganat, dengan suatu syarat bahwa asam sulfat cukup mampu menghindari hidrolisis dan pengendapan garam basah. Kalau larutan kalium permanganat dapat direduksi menjadi beberapa macam keahlian hasil reduksi, maka reduksi larutan cerium menurut reaksinya yaitu Ce4 plus tambah E- menghasilkan Ce3+. Baik, di sini ada contoh soal nomor 1. Dalam suasana asam besi dititrasi dengan larutan kalium permanganat 0,0206 m, larutan KMNO4 yang diperlukan 40,2 mil. Hitunglah Mg besi dalam larutan tersebut. Jawaban, dalam suasana asam MnO4 tambah 8H plus tambah 5E menghasilkan Mn2 plus tambah 4H2O dikali 1. Fe2 menghasilkan Fe3 tambah E dikali 5. MnO4 tambah 8H plus tambah 5 Fe2 tambah Mn2 tambah Mn2 plus tambah 4H2O tambah 5 Fe3 pada titik ekvivalen. Mol KMNO2 sama dengan M kali V sama dengan 0,0206 M kali 40,20 mil menghasilkan 0,82 milimol. 5 mol Fe sama dengan 1 mol KMNO2. Mol Fe yang diperlukan sama dengan 5 kali 0,828 milimol. Banyak Fe yang diperlukan adalah 4,14 milimol ArFe sama dengan 231,8 mg.